Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan melihat praktek dari penyelenggaraan suatu tur, kenyataannya di lapangan seperti apa. Ini merupakan bagian dari bab 3 proses produksi wisata yang tempo hari kita sudah pelajari teorinya. Apa teorinya? Seperti ini. Ya, seperti ini teorinya. Proses produksi wisata dimulai dari input, proses, dan output. Yakni input seperti apa kegiatan tahapannya, masukan, kegiatan perencanaan dari produk. Jadi dalam melakukan kegiatan dimulai dari tahap perencanaan. Kemudian proses, kegiatan pengorganisasian dan penggerakan, memberikan tugas dan tanggung jawab pada komponen wisata. Dan kemudian keluaran outputnya, yakni evaluasi. Dan ini adalah merupakan soal UTS yang kalian sudah jawab pada saat beberapa waktu yang lalu. Ya, ini adalah contoh kasus yang saya angkat dengan judul Manajemen Operasional Paket Wisata City Tour Surakarta 1 PT Travel yang namanya Kirana Surya Gemilang Jogja. Studi kasusnya adalah mereka membawa rombongan ikatan wanita bank Yogyakarta. Ya, ini adalah satu jurnal yang diterbitkan di Yogyakarta. Ya, abstrak. Secara umum, research ini bertujuan untuk mengetahui operasional manajemen secara rinci dari satu paket tur di Kirana Travel atau Kirana Tour. Nah, operasional manajemen dari tur paket ini, City Tour paket ini dapat melihat bagaimana mereka melihat reaksi dari konsumen, apa yang diinginkan, kemudian counting, menghitung di teknik penghitungan biaya, kemudian tour perform, dan juga evaluasi after finishing tour. Nah, Kirana ternyata sukses untuk membangun consumer satisfaction, kepuasan konsumen dengan menyusun operasional manajemen. Tujuan dari saya memberikan gambaran jurnal ini adalah bagian dari manajemen operasional usaha perjalanan wisata, mata kuliah saya, skill dari SDM dan juga perusahaan. Jadi ada SOP-nya. Inilah kira-kira. Kita coba bahas dan kita lihat. Dimulai dari pendahuluan. Ya, kata-katanya adalah meningkatnya orang-orang melakukan perjalanan wisata menuntut pula peningkatan pelayanan dari satu agen travel. Secara otomatis pelayanan ditingkatkan, banyak orang-orang yang kemudian diperlukan peningkatan pelayanan, pengaturan perjalanan yang lebih baik dari semuanya. Akhirnya sangat tergantung pada siapa? Sumber daya manusia yang profesional yang mengelolanya. Seperti siapa? Seperti kalian-kalian ini, calon-calon sumber daya manusia pariwisata profesional. Teori dari OKUT. Kemudian salah satu penyedia jasanya adalah Kirana Tour, lokasinya di Jogja. Perusahaannya sudah lama berdiri, masih terus memerlukan upaya perbaikan untuk mengoperasikan wisata dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini adalah tujuannya. Jadi Kirana Tour ini ternyata sudah lama berdirinya, tapi tetap saja ingin meningkatkan manajemen operasionalnya dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian manajemen operasional menjadi komponen penting. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu teoritisnya, sumbernya. Manajemen operasional itu apa sih? Ini menurut Herjanto, bahwa suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya. Jadi produknya barang, nyata, jasa tidak terlihat, dan kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Mengandung unsur adanya kegiatan. Ada kegiatan di dalamnya yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Di satu paket tur itu koordinasi, kemudian pesan destinasi, pesan transportasi, akomodasi, makan dan sebagainya. Kira-kira adalah manajemen operasional secara teoritis. Kita lanjut lagi.
Nah, lanjut lagi, ini adalah pertanyaannya adalah bagaimana sih manajemen operasional dari paket wisata ini? Ya, yang dibawa adalah IWABA tadi ya, Ikatan Wanita Bank. Jadi ibu-ibu istri dari pekerja bank di Yogyakarta, mereka ingin tur. Nah, langsung saja kita kasih pembahasan. Dimulai dari proses order paket wisata. Jadi order, ternyata pihak IWABA, panjangan Ikatan Wanita Bank tadi, meminta Travel Kirana untuk membuat satu rencana perjalanan dengan tujuan adalah ke Solo, tapi hanya city tour, one day tour, full day dari pagi sampai malam hari. Nah, proses diterima oleh pihak travel. Kemudian barulah terjadi persiapan teknis. Setelah terjadi kesepakatan, deal antara kedua belah pihak, maka surat kesepakatan itu mengenai apa saja kesepakatannya adalah destinasi tujuan, mau kemana saja, apa fasilitas yang didapat, berapa lama waktu perjalanan, dari awal start sampai ending, kemudian konfirmasi kepastian waktu keberangkatan, waktu perjalanan, dan berapa jumlah peserta. Ini adalah kesepakatannya. Jadi untuk menindaklanjuti order tersebut, maka manajemen Kirana melakukan proses persiapan teknis. Apa saja persiapannya? Kita kembali ke tadi, adalah input, kegiatan perencanaan produk. Jadi implementasi dari ini ada di sini. Apa saja? Yang pertama, persiapan penetapan destinasi. Yang harus dilakukan adalah survei oleh pihak perusahaan. Untuk apa? Ketika membuat suatu jadwal perjalanan bisa berlangsung lancar dan tepat sasaran. Ternyata tetap butuh survei. Seperti kalian lakukan kemarin waktu semester 4, sebelum kalian jual, kalian datang dulu ke destinasi wisatanya, kalian survei dulu, baik Tenggarong, Bontang, dan seterusnya. Kemudian menentukan destinasi mana saja yang akan menjadi tujuan wisata. Oke, ya. Lanjut. Oh, ternyata ini tadi kesepakatannya ada kurang lebih 8 ya, atau berapa 9. Jadi ke showroom koperasi, kerajinan tenun batik, gedung Yoko, rumah makan untuk makan siang, perusahaan roti, Semain Solo, kemudian Wonder Bakery, Batik Oma, dan Batik Nusa Indah. Inilah kesepakatan yang akan dikunjungi. Setelah kesepakatan dikunjungin, barulah pihak Kirana menyusun itinerary. Dan Anda sudah tahu semua bagaimana cara menyusun itinerary, yakni suatu daftar dan jadwal dengan keterangan yang lengkap dan terinci tentang penyelenggaraan tour. Ini dia. Selesai, barulah reservasi transportasi bus. Transportasi bus dipesan, ada ketentuannya, ternyata ini ada standarnya, yakni bus yang dipesan adalah karoseri bus buatan tahun 2010 ke atas. Nah, ternyata dia nggak mau 2010 ke bawah. Kenapa? Karena mungkin berkaitan dengan keamanan, mesin ya, dan lain sebagainya. Busnya juga pengennya ada seat, reclining seat, 22 atau 23. Posisi tempat duduknya kiri kanan, sehingga jarak antara seat bisa disesuaikan. Oke, betul. AC, cooler audio, video, karaoke yang dilengkapi dengan bus teater, bantal, dan selimut untuk khusus. Nah, dia pengennya ini semua ya. Kemudian jumlah seat disesuaikan dengan jumlah peserta wisata. Otomatis kalau pesertanya 35, maka carinya paling tidak 40 seat busnya. Kemudian ada juga surat pernyataan dari PO yang menyatakan layak atau tidaknya bus tersebut beroperasi, jadi kelayakan operasional. Kemudian kru, driver, dan co-driver yang profesional dan tentunya berpengalaman, ya, tidak cemberut dalam melayani. Nah, inilah standar yang dibutuhkan oleh travel. Jadi walaupun travel tersebut tidak memiliki transportasi, tapi dia bisa mencari rekanan transportasi di luar untuk menyewa. Ya, biasanya mengirimkan reservasi dulu 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Setelah itu order akomodasi untuk sarapan, makan siang dan makan malam sebenarnya. Ya, jadi kebetulan pesan menunya adalah gudeg untuk sarapan pagi, dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan. Pukul 6 sebelum menuju tempat berkumpul peserta ini harus sudah siap. Kemudian penunjukan operasional di lapangan, tour operation dan helper. Siapa itu?
seseorang yang bekerja di BPW yang bertugas melaksanakan tur yang telah dibuat dan memberikan pelayanan pada wisatawan sesuai dengan produk yang dijalankan. Jadi ada tour operation yang ditunjuk, siapa dia? Ini dia orangnya yang bertanggung jawab, Josefa Diarini Primartani. Dia adalah staf yang sudah berpengalaman. Kemudian helpernya juga ditunjuk, siapa dia? Edwin. Nah, yang setelah tunjuk operasional, kemudian ditunjuk lagi tour leader atau guide-nya. Jadi tour leader merangkap guide, merupakan perwakilan BPW yang memimpin dan mengurus perjalanan. Ya. Kemudian, nah ternyata ada syarat-syaratnya. Seorang tour leader itu atau pengatur wisata di sini memiliki latar belakang pendidikan pariwisata. Kalian udah termasuk nih kalau mahasiswa pariwisata Polnes udah memiliki latar belakang itu. Kemudian menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing. Energik, komunikatif, dan kooperatif. Nih Anda udah terlihat semua dari cara Anda kemarin bicara di saat UTS. Berpenampilan simpatik, ramah, sabar, sopan, jujur, rapi, dan bersih. Ini anak pariwisata banget nih, rapi. Peka terhadap kebutuhan wisatawan. Anda udah melakukan PKL kemarin dan udah ketemu dengan banyak orang. Kemudian mempunyai jiwa pemimpin, berani mengambil risiko. 7. Mempunyai wawasan yang luas, juga koneksi. Ya. Nah, ini adalah tour leader yang dipilih adalah ini, namanya Edi Surami, sudah berpengalaman dan juga sudah punya sertifikat kompetensi HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kemudian yang dilakukan lagi adalah briefing tour leader. Nah, pertemuan dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan tour dengan menyampaikan jadwal program dan teknis pelaksanaan di lapangan. Kemudian menyiapkan properti wisata yang ke-8. Propertinya apa saja? Ada kotak P3K, ini ada 22 macam obat-obatan ringan ya. Kemudian seperti antimo, betadine dan seterusnya. Kemudian ada logistik, ini adalah untuk identitas pada tas atau koper agar data-data mengenai pemilik tas koper terlihat lebih estetik atau tidak tertukar ya. Kenapa? Karena banyak tas yang ada di dalam transportasi nanti. Nomor bus juga perlu ditulis, nama grupnya siapa. Kemudian untuk mempermudah peserta mencari busnya ketika berada di tempat parkir bus. Nah, bisa saja nanti busnya yang di tempat parkir itu banyak sekali. Jadi untuk mencari yang mana bis kita, yang mana bis rombongan Iwaba, itu perlu ada tandanya. Nah, kira-kira inilah bagian dari input atau proses. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan basic cost. Ya, kita akan lanjutkan nanti di video kedua. Terima kasih.